paling ini 15 menit. Oke, sudah share screen. Oke, share screen sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang cleaner production atau industri bersih. Oke, dalam penjelasan cleaner production ini, kami akan membahas tentang industri nanas kaleng. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Irfan Sanjaya. Ini saudara atau rekan saya, Charles Bella Lonitit. Kemudian saudara Seto Brian Witanto, Ferry Andrian, dan Rahmat Azizul Hakim. Oke, sebelum memulai presentasi, ini adalah agenda atau rangkaian presentasi yang akan kami jelaskan nanti. Yang pertama adalah pengertian cleaner production, yang kedua penerapan cleaner production, yang ketiga cleaner production pada industri nanas kaleng. Oke, yang pertama itu pengertian cleaner production. Cleaner production atau produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Produksi bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku air dan energi dan pencegahan pencemaran dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi timbulan limbah. Oke, berikut adalah diagram produksi bersih. Yang pertama adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu dan preventif. Kemudian diterapkan dalam produksi dan siklus pelayanan. Setelah itu akan masuk ke bagian proses, yaitu dalam proses ada konservasi bahan baku, energi dan air, pengurangan jumlah atau tingkat toksisitas emisi pada sumber, evaluasi dari pilihan teknologi dan reduksi biaya dan teknologi. Kemudian mengarah ke produk yaitu reduksi limbah atau pengurangan limbah melalui rancangan yang lebih baik. Kemudian penggunaan limbah untuk produksi baru. Kemudian dalam pelayanan yaitu efisiensi manajemen lingkungan dalam rancangan dan pengiriman. Dampaknya yaitu perbaikan efisiensi, performansi lingkungan yang lebih baik, dan peningkatan keuntungan kompetitif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Charles. Saudara Charles, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang seterusnya adalah prinsip-prinsip pokok produksi bersih. Yang pertama, untuk mengurangi meminimumkan bahan baku, air, energi, dan terbentuknya limbah pada sumbernya. Menghindari bahan baku beracun dan berbahaya. Memahami analisis daur hidup produk. Menerapkan pola manajemen di kalangan industri dan pemerintah yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan, mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan, manajemen dan prosedur standar sesuai persyaratan yang telah ditetapkan,
Dan yang terakhir, mengarah pada pengaturan sendiri, self-regulation, dan peraturan yang bersifat musyawarah mufakat. Negotiation, regulatory approach untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bahayanya terhadap manusia. Pelaksanaan produksi bersih dalam industri. Yang pertama tentang teknologi produksi bersih. Pengurangan limbah pada sumber pencemar, teknik daur ulang. Pilihan penerapan produksi bersih. Good housekeeping, perubahan material input, perubahan teknologis, perubahan produk, on-site risk. Teknik-teknik produksi bersih. Pada tahun 1997, teknik produksi bersih itu pengurangan sumber pencemar, dan di sebelah kanannya daur ulang. Untuk pengurangan sumber pencemar, di bawahnya ada penggunaan kembali. Di dalam penggunaan kembali ada dua, yaitu pengambilan ke proses asal dan penggantian bahan baku untuk proses lain. Dan di sebelahnya pengendalian sumber pencemar. Untuk di daur ulang ada dua. Di bawahnya ada pertama, pengambilan kembali. Diproses untuk mendapatkan kembali bahan asal. Memperoleh produk samping. Dan sebelahnya penggunaan kembali. Pengambilan ke proses asal. Dan penggantian bahan baku untuk proses lain. Untuk pengurangan sumber pencemar, di bawahnya ada pengendalian sumber pencemar, ada tiga, yaitu pertama, mengubah material input. Di dalam mengubah material input, ada pemurnian material dan penggantian material produksi. Di sebelahnya mengubah teknologi, pengubahan proses, pengubahan tata letak, peralatan atau perpipaan. Dan yang terakhirnya adalah tata cara operasi, tindakan-tindakan prosedural, pencegahan kehilangan, pemisahan aliran limbah, peningkatan penanganan material, dan yang terakhir penjadwalan produksi. Keuntungan industri menerapkan produk bersih, yaitu untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi limbah yang dihasilkan, meminimisasi masalah pembuangan limbah, termasuk penanganan limbah, dan yang terakhir mengurangi konsumsi energi. Kendala penerapan produksi bersih pada industri, yaitu ada tiga. Yang pertama, kendala ekonomi. Timbul bila kalangan usaha merasa tidak mendapat keuntungan dalam penerapan produksi bersih. Contohnya hambatan. Yang kedua, kendala teknologi. Kurang penyebaran informasi tentang konsep produksi bersih. Penerapan sistem baru ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau malah menyebabkan keangguan. Tidak memungkinkan adanya penambahan peralatan akibat terbatasnya ruang kerja atau produksi. Yang ketiga, kendala sumber daya manusia.
kurang dukungan dari pihak manajemen puncak, keengganan untuk berubah baik individu atau organisasi, lemahnya komunikasi intern tentang proses penerapan cleaner production pada industri nanas kaleng. Puji Mulyani 2009 menjelaskan bahwa nanas merupakan salah satu jenis tanaman hortikultural yang dikonsumsi dalam bentuk segar agar atau dikalengkan. Tujuannya pengalengan yaitu mengawetkan untuk menghindari warna, tekstur kimia dan mikrobiologis. Secara umum, pengelolaan limbah nanas cukup mahal apabila tidak menerapkan produksi bersih. Industri pengelolaan dan konservasi buah-buahan seringkali menimbulkan limbah padat dan limbah cair dalam jumlah yang sangat besar. Baik limbah padat maupun limbah cair dari industri pengelolaan buah mengandung COD, chemical oxygen demand, yang tinggi dan mencapai ratusan ribu ppm. Karena terdapat kandungan organik yang terdiri dari berbagai karbonat terlarut dan tidak terlarut. Mohan dan Sani 2008. Limbah cair berpotensi memproduksi gas metan karena mengandung bahan organik yang tinggi. Sistem pengelolaan anaerobic digestion merupakan solusi waste to energy yang berkelanjutan dibanding pilihan metode yang lain. Rufino dan Sanetti 2017. Solusi ini merupakan bagian dari produksi bersih. Penerapan produksi bersih mengarah pada pengurangan limbah pencemaran pada sumber dan pemanfaatan limbah. Di perusahaan ini, limbah padat diolah menjadi kompos yang akan dikembalikan ke perkebunan, plantation, dan limbah cair diolah menjadi biogas yang digunakan sebagai energi untuk kegiatan perusahaan. Untuk memproduksi biogas, tentunya diperlukan material input dan energi input. Energi input dikategorikan sebagai energi langsung dan tidak langsung. Nguyen dan kawan-kawan 2016. Biogas sebagai energi output harus lebih besar daripada energi input yang masuk ke dalam sistem positive net energy balance. Dalam hal ini, hanya energi listrik yang dibutuhkan untuk memproduksi biogas. Oke, selanjutnya nanti akan dibacakan oleh Saudara Seito ya. Oke, diagram alir pengolahan nanas. Ada yang pertama pemanenan, 2 pencucian, pemilahan atau sortasi, pengupasan, preparasi, blanching, pengisian, exhausting, penutupan kaleng, dan yang terakhir sterilisasi. Untuk proses pengalengan buah nanas sendiri lebih rincinya yaitu ke pemanenan. Nomor 1 pemanenan. Jadi bahan yang setelah dipetik segera dibawa ke pabrik karena dipanen buah-buahan masih melakukan proses fisiologis.
Yang kedua, pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang melekat pada kulit karena merupakan sumber kontaminan dan bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa insektisida. Cara pencucian dengan cara penyemprotan akan lebih efektif dengan tekanan. Nomor 3 atau sortasi. Tujuan dilakukannya sortasi yaitu memisahkan buah yang rusak, ranting, kerikil, buah yang terserang hama, dan untuk menyeragamkan warna, ukuran, serta tingkat kemasakan buah nanas. Yang keempat, pengupasan. Tahap pengupasan dalam pengalengan bertujuan untuk menghilangkan bagian yang tidak dapat dimakan, misal kulit dan hati nanas. Nomor 5, preparasi. Secara umum yang dimaksud preparasi adalah persiapan nanas sebelum dimasukkan ke dalam kaleng yang terdiri dari berbagai aktivitas seperti penyiangan, pengirisan, sortasi 1, penyiangan 2, sortasi 2. Yang keenam yaitu blanching. Blanching adalah perlakuan panas pada bahan yang dapat dilakukan dengan merendam bahan dalam air panas atau pemberian uap air panas pada bahan. Tujuan dilakukannya blanching adalah mengurangi kontaminasi bakteri serta menginaktivasi enzim. Suhu yang digunakan untuk proses blanching yaitu 70 sampai 80 derajat Celcius dengan waktu 2 sampai 4 menit. Pengisian. Pengisian bahan ke dalam wadah harus secepat mungkin karena bahan mengalami preparasi. Pengisian bahan ke dalam wadah harus secepat mungkin setelah bahan mengalami preparasi. Pengisian larutan pengisi dilakukan setelah bahan dimasukkan ke dalam kaleng. Larutan pengisi yang dipakai dalam pengalengan nanas adalah larutan gula 60-65%. Tujuan dilakukan penambahan larutan pengisi adalah menambah flavor atau rasa, mengisi sela-sela kaleng, dan mempercepat penetrasi panas. Exhausting. Exhausting merupakan suatu perlakuan pada kaleng dan isinya yang bertujuan untuk menghilangkan oksigen pada bahan manapun dalam kaleng, menghasilkan ruang vakum pada kaleng, serta menaikkan suhu bahan dalam kaleng yang merupakan suhu awal processing. Nomor 9, penutupan kaleng. Penutupan kaleng dilakukan segera setelah proses exhausting. Kaleng ditutup rapat untuk mencegah kerusakan isi kaleng atau mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan pengkaratan kaleng yang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Azizul Hakim. Oke, selanjutnya adalah proses processing atau sterilisasi. Dalam sterilisasi ini bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme dalam kaleng dan memperbaiki tekstur, flavor atau rasa, dan penampakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi yaitu yang pertama adalah ini jenis mikroorganisme yang akan dimatikan atau dirusak. Yang kedua, kecepatan penetrasi panas pada titik terdingin dalam isi kaleng. Ketiga, suhu awal bahan makanan. Keempat,
ukuran dan macam kaleng yang digunakan. Kelima, suhu sterilisasi yang digunakan. Keenam, tekanan uap air yang digunakan saat sterilisasi. Dan yang terakhir, keasaman bahan makanan yang dikalengkan. Oke, selanjutnya ini limbah hasil produksi dari industri nanas kaleng. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua, ada limbah padat dan juga limbah cair. Di sini limbah padat yaitu dari sisa permanen, kulit dan mahkota buah. Buah yang tidak lolos seleksi, akar, tangkai buah dan batang. Dalam limbah cair, di sini air sisa pencucian dan air sisa proses. Selanjutnya yaitu alternatif produksi. Limbah sisa produksi apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak permasalahan. Maka perlu dilakukan produksi bersih agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya industri bersih. Di sini limbah padat diolah menjadi kompos yang akan dikembalikan ke perkebunan atau plantation. Dan limbah cair diolah lagi menjadi biogas yang digunakan sebagai energi untuk bahan bakar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferry Andrian. Untuk limbah cair yang dijadikan biogas, limbah cair hasil kegiatan produksi nanas akan dimanfaatkan menjadi biogas. Jumlah rata-rata limbah yang diolah per hari adalah 5.000 meter kubik. Jumlah injeksi nutrien Ca atau OH2 yang dibutuhkan rata-rata adalah 0,6 ton per hari. Dan jumlah energi listrik yang digunakan rata-rata 1.392 kWh per hari. Sedangkan jumlah rata-rata output biogas yang dihasilkan sebesar 22.695 nanometer kubik per hari. Proses singkat pengolahan limbah cair menjadi biogas. Produk biogas ini akan dialirkan melalui pipa gas melalui PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Produksi biogas merupakan sumber energi terbarukan atau renewable energy. Gas metana yang dihasilkan dari proses anaerob dapat dikonversi menjadi energi listrik dan panas yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar tidak terbarukan. Pada kegiatan produksi di perusahaan, seperti bahan bakar yang sebelumnya menggunakan bahan bakar residu, tetapi setelah adanya pengolahan limbah cair menjadi biogas, pabrik sudah 100% menggunakan energi dan biogas untuk kebutuhan energinya. Sisa produk biogas akan dialirkan ke PLTU untuk dikonversi menjadi energi listrik dan energi panas. Kemudian, energi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di seluruh perusahaan. Baik, dari mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bahayanya terhadap manusia dapat disimpulkan dalam pengolahan nanas kaleng. Yang pertama adalah industri nanas kaleng selain memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi manusia, juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang kedua, penerapan produksi bersih atau cleaner production dapat memberikan beberapa alternatif produksi untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Pilihan-pilihan tersebut dapat berupa pengubahan bahan, pengubahan teknologi, good operating practice atau good housekeeping, pengubahan produk, reuse, dan recycle. Terima kasih. Thank you.
Oke, demikianlah presentasi mengenai produksi bersih atau cleaner production pada industri nanas kaleng yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada PowerPoint atau penjelasan berikutnya.